Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah kita bisa bermajelis ilmu di pagi hari ini walaupun lewat media Radio Hang yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Muallimul Khair Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengangkat tentang air mata, kelembutan di balik belik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kesedihan dan juga tetesan air mata salah satu bentuk kelembutan yang dimiliki manusia. Karena di antara tanda-tanda kerasnya hati adalah tidak bisa mencucurkan air mata. Seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qaswatul qalbi, kerasnya hati. Bagaimana cara melembutkannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar dia mendatangi anak yatim, mengusap kepalanya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk melihat anak yatim? Karena dengan melihat anak yatim, hati kita akan terenyuh. Hati kita akan sedih. Bagaimana seorang anak yang meninggal orang tuanya? Bagaimana hidupnya? Bagaimana nasibnya? Walaupun kita yakin semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Bahkan bukan hanya sekedar menunjukkan kelembutan hati. Bahkan tangisan terkadang menunjukkan perasaan takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua mata la talijun nar, tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata-mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui selama ini, kalian akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelajaran dari kesedihan dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang kita akan bahas di pagi hari ini. Semoga menjadi sebuah hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Di antara kisah-kisah itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimenangkan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar Kubra. Sehingga kemenangan ini dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah di Badar, wal fath,
dan juga Fathu Mekah. Ketika itu Nabi SAW berhasil bukan hanya memukul mundur musuh, tetapi juga mendapatkan tawanan perang dan harta rampasan perang. Nah, salah satu orang-orang yang ditawan dari tawanan orang-orang musyrik Arab ini adalah Abil As Ibn Rabi, suami daripada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat aturan kepada tawanan perang. Kalau ingin bebas, silakan. Tapi buatlah semacam tebusan. Maka banyaklah harta yang datang dari Mekah untuk menebus keluarga-keluarga mereka yang ditahan dan ditawan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika datang sebuah risalah dari Mekah, dari salah satu manusia yang sangat dicintai Nabi SAW, Zainab bintu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW membaca risalah itu. Rupanya isinya adalah tebusan untuk suaminya, Abil As Ibn Rabi, yang ketika itu menjadi tentara di belakang Abu Lahab untuk melawan Nabi SAW. Walaupun dalam riwayat bahwa keikutsertaan Abil As ini karena terpaksa, karena sebuah ikatan kabilah. Maka Nabi SAW setelah membaca risalah itu kemudian mengambil tebusannya. Rupanya tebusannya itu berisi sebuah kalung. Maka Nabi SAW mengambil kalung itu di hadapan para sahabat Rasul. Dia pandang kalung itu. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian menciumnya. Kemudian Nabi SAW menangis. Para sahabat Nabi SAW heran, kenapa Rasul SAW menangis ketika melihat kalung itu. Maka Nabi SAW menjawab, hadhil iqd ahdatha Khadijah li Zainab yauma zafafiha. Tahukah kalian, sesungguhnya kalung ini adalah kalung yang dihadiahkan istriku Khadijah untuk Zainab di hari ketika Zainab menikah dengan Abil As Ibn Rabi. Maka Nabi SAW, kalau kalian sudi, kembalikan harta ini dan kalungnya, bebaskan suaminya Abil As. Nabi SAW tidak memaksa para sahabat, tapi membuat pilihan. Tapi apalah daya, kecuali para sahabat Nabi SAW kemudian mengiyahkan apa keinginan Nabi SAW karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Maka dikembalikanlah kemudian harta dan kalungnya, dan dibebaskanlah Abil As Ibn Rabi kepada Zainab bintu Rasulullah SAW. Begitulah kelembutan Nabi SAW, kecintaannya kepada istrinya Khadijah, dan juga kasih sayangnya kepada anaknya Zainab bintu Rasulullah SAW, sehingga Rasul meneteskan air mata. Itu menunjukkan kelembutan yang dalam yang dimiliki Nabi SAW. Ketika sampai berita oleh Fatimah akan menikahnya Ali radhiyallahu an dengan salah satu putri Abi Jahal, dan beritanya sudah santer bahkan tersebar, maka Fatimah radhiyallahu anha kemudian merasa bersedih dengan berita yang menyebar di tengah-tengah masyarakat bahwa Ali akan berpoligami dengan salah satu putri Abu Jahal, dan sudah disetujui kabilah ketika itu. Maka dengan sedih hati Fatimah datang menemui Nabi SAW. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, innan nas yatahaddatsuna annaka la taghdab li banatik." Wahai Rasulullah, telah sampai berita kepadaku, kata Fatimah, tentang ucapan manusia, omongan manusia,
bahwa dirimu wahai Rasul tidak marah akan berita ini terhadap anak-anak putrimu. Faghadiban Nabi SAW. Ketika itu Nabi pun marah. Kemudian memandang Fatimah yang ketika itu merasa ada tekanan dalam hatinya, merasa sedih. Maka Nabi SAW pun ikut sedih mendengar berita bahwa akan menikahnya Ali radhiyallahu an dan berpoligami dengan anak putri Abi Jahal. Maka Nabi SAW ketika itu naik ke atas mimbar dan berkhutbah dan mengatakan, ayyuhan nas, inna Fatimata bid'atun minni, ma yu'dhiha faqad yu'dhini. Wahai manusia, Fatimah itu bagian daripada darah dagingku. Apapun yang membuat dia sakit, itu pula yang menjadikan diriku sakit. Apapun yang membuat dia sedih, itu pula yang menjadikan diriku sedih. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, tapi bagaimanapun Fatimah adalah darah dagingku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, aku tidak berkehendak mengumpulkan anakku dan anak putri musuh Allah dalam satu atap. Maka mendengar khutbah itu, Ali radhiyallahu an kemudian membatalkan pinangan kepada anak putri Abu Jahal, ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Ali tidak ada keinginan untuk menikah lagi sampai wafatnya Fatimah, dan dia pun menyisakan kesedihan kepada hati Ali radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Di hari meninggalnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Bagaimana tidak? Zainab adalah anak putri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai istrinya Khadijah, dan ia pun sangat mencintai Zainab. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kematian Zainab, maka dia pun kemudian mendatangi Ummu Atiyah. Kemudian mengatakan, ya Ummu Atiyah, igsilnaha thalathan aw khamsan waj'al fil khamisati kafura. Wahai Ummu Atiyah, mandikanlah putriku dengan 3 kali basuhan atau 5 kali basuhan, dan yang kelimanya jangan lupa campurkan padanya kafur. Setelah kau mandikan, beritahu diriku. Maka kemudian Ummu Atiyah radhiyallahu anha memandingkan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasul dirundung dengan perasaan yang sangat sedih yang dalam terhadap kematian Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul tahu bahwa penyebab kematian Zainab karena sakit yang berkepanjangan akibat keguguran pasca hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau hijrah, beliau sedang mengandung. Dihadangnya oleh tentara Abi Sufyan. Kemudian salah satu tentara itu mengacungkan tombak menakut-nakuti Zainab. Sebab itulah akhirnya keguguranlah Zainab, dan sebab keguguran itulah akhirnya Zainab sering sakit-sakitan sampai wafatnya beliau radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW ketika memandikan, melihat pemandian Zainab oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, selesai memandikan Zainab, ketika Nabi SAW melihat Zainab hendak dikafankan dan dikebumikan, maka Nabi SAW kemudian memberikan hikwahnya, pakaian yang selalu dipakainya, kemudian dilepas. Kemudian Nabi SAW memberikan pakaian itu, kemudian mengatakan ashirnaha, ashirnaha, pakaikan kepada jasad Zainab, pakaian yang selama ini melekat dengan kulit Nabi SAW yang mulia. Kemudian dilepas dan dijadikan salah satu kafan yang melekat kepada Zainab
Bahkan pakaian itu pula yang kemudian ikut serta dikuburkan bersama Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah kesedihan yang mendalam yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kematian Zainab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kematian Ummu Kulthum salah satu daripada putri beliau, adik daripada Ruqayyah. Maka Nabi SAW sangat terpukul dengan kematian Ummu Kulthum. Bagaimana tidak? Sebelumnya Nabi SAW sudah diberikan musibah dengan meninggalnya putra-putra beliau yang masih kecil di hadapannya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW disaksikan dengan kematian putrinya di hadapannya, Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Nabi SAW dan para sahabatnya kemudian membawa Ummu Kulthum untuk dikebumikan, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu dumu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu. Aku melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mencucur kepada janggutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk, kemudian mendoakan Ummu Kulthum. Begitulah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kemudian Nabi SAW hendak menurunkan jasad itu, jasadnya Ummu Kulthum, dengan perasaan sedih, Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang semalam yang tidak melakukan hubungan intim suami istri? Faqama Abu Talha radhiyallahu anhu. Berdirilah Abu Talha dan mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Abu Talha pun kemudian turun dan menguburkan Ummu Kulthum, dan itu membuat kesedihan yang dalam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke Badar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu meminta kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an untuk tidak ikut serta dalam perang ini. Maka ketika itu Utsman juga merasa bahwa dirinya tidak dilibatkan oleh Nabi SAW dalam jihad perdana yang akan berlaku di Badar. Tapi Nabi SAW memberikan alasan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan mengatakan, inna laka ajru rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu. Wa Utsman, sekalipun kamu tidak ikut serta dalam perang Badar, tetapi engkau akan mendapatkan pahala dan bagian seperti orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Kenapa Nabi SAW tidak melibatkan Utsman dalam peperangan ini? Padahal ini momen yang sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu para sahabat. Bagaimanapun jihad pertama. Karena Nabi SAW melihat kemaslahatan putrinya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah SAW yang ketika itu mengalami sakit yang hebat. Pasca hijrahnya beliau ke Habasyah, kemudian pulang ke Madinah, kelelahan, keletihan, perjuangan dan pengorbanan Ruqayyah dan juga suaminya Utsman ibn Affan radhiyallahu an menjadikan Ruqayyah pun sakit karena memang perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Ethiopia menuju Madinah. Dengan sebab itulah kemudian Ruqayyah sering sakit-sakitan. Maka ketika momen peperangan itu pula lah yang menjadikan kemudian Nabi SAW merasa sedih dan tidak tega dengan Ruqayyah. Makanya dia mengatakan kepada Utsman, sebaiknya kau tidak ikut perang. Dan aku jamin bahwa engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang menyaksikan Badar dan akan mendapatkan bagian dalam perang itu. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan yang gemilang kepada Rasulullah dengan menangnya dalam peperangan Badar, bahkan berhasil menawan dan mendapatkan harta rampasan perang dan menjadikan kehinaan bagi orang-orang kafir. Tetapi kebahagiaan itu kemudian harus redup dengan melihat Ruqayyah meninggal dunia setelah Nabi SAW pulang dari Badar.
Rasul sedih. Bahkan Utsman sangat terpukul dengan meninggalnya oleh Ruqayyah, istri tercintanya, yang manusia katakan ahsanu zaujaini ra'ahan nasu Ruqayyah wa zawjuha Utsmanu. Sebaik-baik suami istri yang dilihat manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Begitulah ucapan manusia kepada dua pasangan ini, Utsman radhiyallahu an dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Abdullah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan kita tahu bahwa Abdullah adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Qasim adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Qasim meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam sirah Ibn Hisam, Khadijah sedih. Karena bagaimanapun Qasim itu usianya baru dibilang beberapa belas hari saja, artinya masih dalam penyusuan. Sehingga Khadijah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, air susu ini masih memancarkan. Kenapa kemudian Qasim diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya digenapkan 2 tahun, tentu akan ringan bagiku. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Khadijah. Dengan sangat terpukulnya Rasul juga mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, sesungguhnya Qasim berada di sorga dan telah ada orang yang menyusuinya. Menghibur Khadijah. Padahal Nabi SAW pun bersedih. Sangat bersedih. Bahkan Khadijah juga melihat kesedihan yang berkepanjangan dari Nabi SAW sebelum lahirnya Abdullah. Maka Khadijah untuk menghibur hati dirinya dan Nabi SAW akhirnya mengangkat anak dari anak paman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ketika kemudian Abdullah lahir, dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasul harus bersedih kembali. Abdullah meninggal dalam usia yang sangat muda, masih bayi. Bahkan setelah kemudian meninggalnya Abdullah, dan itu selang yang cukup lama bagi Nabi SAW untuk memiliki anak lagi. Setelah kematian Abdullah ini, adik daripada Qasim, tiba-tiba orang-orang musyrik mengejek Nabi SAW. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, orang kafir ini, menghina Nabi SAW dengan kematian Abdullah dan mengatakan, huwal abtar, huwal abtar, huwal abtar. Muhammad telah terputus nasabnya, tidak mungkin disebut-sebut namanya. Muhammad akan selesai dengan kematian Abdullah, karena bagi mereka anak laki-laki adalah anak emas dan anak perempuan adalah kehinaan. Makanya banyak tradisi orang-orang Arab jahiliyah yang mengubur anak wanita hidup-hidup. Maka menjadikan Nabi SAW sesak dadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki Nabi SAW bersedih hati karena ucapan orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengatakan engkau abtar, merekalah yang abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu ya Muhammad, merekalah yang abtar. Merekalah yang akan terputus penyebutannya, dan engkau akan senantiasa disebut-sebut manusia. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami akan angkat dzikraka, penyebutanmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama Muhammad dan Ahmad adalah nama terbanyak satu dunia sampai hari kiamat. Ya, karena akan disebut-sebut namanya Muhammad ataupun Ahmad. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menjelang ajalnya, datanglah Fatimah. Fatimah yang sangat mencintai Nabi SAW. Fatimah adalah orang yang menyaksikan bagaimana Nabi SAW ditekan orang-orang musyrik.
Bahkan ketika Nabi SAW dihinakan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ashqan nas, manusia yang paling celaka ketika itu, yang meletakkan salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah di pundak Nabi SAW padahal dia sedang sholat. Fatimah kecil datang. Ketika itu Fatimah belum balik. Melihat ayahnya dihinakan, diusapnya dari pundak Rasul SAW salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah, sampai bersih. Sampai Nabi SAW kemudian mengangkat dari sujudnya, kemudian menyelesaikan sholatnya. Kemudian Fatimah mengatakan, ya abati, ud'u ala haula, wahai bapakku, doakan kecelakaan bagi mereka. Maka Nabi SAW memandang Fatimah yang masih kecil. Rasul bersedih. Kenapa anak ini harus menanggung apa yang diderita oleh ayahnya dan menyaksikan apa yang diderita oleh ayahnya? Maka Nabi SAW kemudian mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menghinanya dan Allah kabulkan di Badar. Sehingga wajar kalau Nabi SAW teramat sangat sayang kepada Fatimah. Maka di hari wafatnya Nabi SAW, Fatimah pun mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wa karba abata, wa karba abata. Artinya bahwa Fatimah sangat sedih dengan Nabi SAW. Aku melihat penderitaan yang luar biasa yang ada padamu, wahai Rasulullah, wahai ayahku. Tapi Rasul mengatakan, tidak wahai Fatimah, setelah ini tidak ada lagi penderitaan bagiku. Maka Nabi SAW kemudian membisikkan Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian Nabi SAW membisikkan kembali kepada Fatimah. Kedua kalinya kemudian Fatimah tersenyum. Aisyah itu ketika itu bertanya, bagaimana mungkin orang bersedih bisa tersenyum? Tapi Fatimah mengatakan, aku tidak hendak menyebarkan bisikan Nabi SAW, rahasia Nabi SAW yang dibisikkan kepadaku. Tapi setelah wafatnya meninggal Nabi SAW, Fatimah menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa tatkala bisikan yang pertama aku menangis, maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada aku memberitahu bahwa Nabi SAW tidak akan lama lagi bersama diriku dan yang lainnya. Maknanya Rasul akan meninggal. Dan aku orang yang pertama kali menyusul dari keluarga Nabi SAW. Ya, karena setelah 6 bulan dari kematian Rasul, Fatimah meninggal. Adapun aku tersenyum, kata Fatimah, karena Rasul SAW mengatakan, telah turun malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya, hanya ingin menghabar gembirakan kepadaku, anti sayyidah nisa'i ahlil jannah, bahwa engkau akan menjadi para pemimpin, menjadi pemimpin bagi para wanita di sorga. Maka aku pun senang. Itulah kenapa aku menangis, dan setelah itu aku tersenyum dan tertawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW suatu ketika dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW berada pada giliran Aisyah radhiyallahu anha di malam itu, Nabi SAW mengatakan, dharini ya Aisyah, ata'abbadu li Rabbi. Wahai Aisyah, bisakah kau memberikan waktu malam ini agar kau tidak mengganggu diriku, biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qultu wallah inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka. Demi Allah, kata Aisyah, aku sangat cinta dengan kedekatan diriku padamu, wahai Rasulullah. Tetapi aku juga sangat sayang apa yang membuat engkau bahagia. Silahkan wahai Rasulullah, silahkan. Maka Nabi SAW kemudian mengambil air wudhu. Setelah itu kemudian sholat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Nabi SAW di malam itu terus menangis dan menangis, sampai membasahi lantai tempat dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika mendekati waktu fajar, maka Nabi SAW berangkat ke masjid, kemudian berpapasan dengan Bilal bin Rabah. Bilal tahu mata-mata orang-orang yang menangis, sehingga kemudian Bilal bertanya kepada Nabi SAW, wa ma yubkika ya Rasulullah,
Apa yang membuat Anda menangis, wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang, yang akan datang. Apa yang akan kau tangiskan lagi, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, afala akunu abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Bilal? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh semalam telah turun kepadaku satu ayat. Siapa yang membacanya dan tidak mau merenungkannya, celaka dia. Kemudian Rasul membacakan surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, ila akhiril ayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW lama tidak turun wahyu kepadanya, dan itu membuat sedih Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba betul-betul datang wahyu itu, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Jibril dalam bentuk aslinya menampakkan di antara dunia dan langit. Nabi pun kemudian ketakutan, dan ketika itu merasa bersedih, jangan-jangan akan menimpa musibah, mara bahaya, sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Dia pulang, kemudian dia mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Nabi SAW kemudian diselimuti Khadijah. Tapi Khadijah, istri yang cerdas, melihat kesedihan yang dialami Nabi SAW, dia ingin menghiburnya dan mengatakan, wallah la yuhzikallahu abada. Orang sepertimu tidak mungkin dihinakan, wahai suamiku. Engkau ini orang baik. Engkau ini orang yang menghormati tamu, memberi makan fakir miskin, menolong orang zalim, menolong orang yang susah, dan begitu seterusnya diingatkan kebaikannya. Maka Nabi SAW pun kemudian mereda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kesedihan, tangisan yang dialami di balik-balik Nabi SAW. Tapi dari kisah-kisah dari awal sampai akhir tadi menunjukkan bagaimana kelembutan Nabi SAW, kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan rasa takutnya Nabi SAW kepada Allah, sehingga harus meneteskan air mata. Bahkan terkadang air mata itu adalah air mata rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena orang yang terkena musibah adalah ketika kedua matanya tidak bisa menangis. Bahkan ketika kematian Ibrahim, ketika itu bertepatan dengan gerhana matahari, sampai-sampai orang menyangka yang tidak-tidak. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa gerhana itu bukan karena kematian, bukan pula karena kelahiran. Karena itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka takutlah, sholatlah, bersedekahlah, istighfarlah, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW melihat kematian Ibrahim, putra Maria Kibtiyah. Darah daging Nabi SAW menyisakan kesedihan yang amat sangat dalam ketika itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf melihat kesedihan yang terpancar dari wajah Nabi SAW, memberanikan untuk bertanya dan mengatakan, wa mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, wahai Abdurrahman, innal ayna la tadma wa innal qalba la tahzan wa ma aqulu illa ma yardallah wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun, la mahzunun. Kata Nabi SAW, wahai Abdurrahman, yang namanya mata ini bisa meneteskan air mata, hati ini bisa bersedih, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perpisahanku dengan Ibrahim sangat menyesakkan dada, dan ini air mata rahmat. Kata Nabi SAW, ini air mata rahmat. Air mata adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menahan air mata, biasakan menangis, karena itu menunjukkan kelembutan hati dan perasaan khusyuk dan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu juga yang sangat pendek. Kita kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Falyatafaddal mashkur. Jazakallah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semua tentunya. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia, kita berada dalam program Berkah Pagi di Hang 106 FM Batam, dan program ini terselenggara atas kerjasama Hang Media Batam
dengan Artvisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Program ini juga disebarluaskan oleh rekan-rekan media, di antaranya ada Salaf Ittiba Surabaya dan juga Handil Mengaji Kalimantan Timur. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menelpon secara langsung di 0811 777 0106. Saya ulangi, 0811 777 0106. Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan WhatsApp ke 081 803 106 106. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, dikirim dari Hendra Surentu di Jakarta Timur. Menangis ketika sholat Jumat karena sedih atas dosa-dosa kita saat mendengar khotib menyampaikan khutbahnya. Apakah boleh dan tidak termasuk riya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tadi sudah saya katakan bahwa salah satu bentuk kelembutan hati adalah seseorang bisa mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-puralah kalian menangis. Maka Nabi SAW mencontohkan itu. Terkadang Rasul membaca satu ayat, kemudian Rasul menangis. Atau mendengar ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, maka Rasul menangis. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Abdin, suatu ketika dipanggil Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Aba Abdurrahman, bacakan kepadaku ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika al-Quran wal Qur'anu unzila ilaika. Rasul, haruskah saya bacakan Quran kepadamu sementara Quran turun untukmu? Kata Rasul, Iqra, baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan surah An-Nisa sampai kepada wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya setiap umat pada hari kiamat akan berkumpul dan didatangkan kepada mereka saksi-saksi dan mereka butuh saksi, dan engkau adalah saksi mereka pada hari kiamat. Ketika ayat ini menunjukkan bahwa terkait dirinya, maka Nabi tiba-tiba menangis. Maka Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya dan dia lihat Nabi SAW menangis sampai membasahi janggutnya. Begitulah keteladanan Nabi SAW. Makanya ini ditiru oleh para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar yang disebut bakaan, orang yang senantiasa menangis, bahkan suara tangisannya lebih kencang dibandingkan bacaan Qur'annya. Umar bin Khattab radhiyallahu sampai kedua matanya cekung dan bahkan memiliki garis di sebelah bawah matanya. Dan garis itu rupanya adalah tempat jalan di mana air mata kalau menetes dari kedua mata Umar selalu melintasi garis itu. Garis di bawah kelopak matanya. Seolah-olah ada jalan untuk tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Pertanyaannya, apakah kalau seseorang kemudian terenyuh karena mendengar sebuah khutbah, apakah dibolehkan? Boleh, saya katakan. Terkadang kita ini apabila membaca buku ataupun apabila seseorang dinasihati, terkadang belum tentu nasihat ataupun mungkin ilmu yang kita miliki itu melembutkan hati. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita dengan ceramah-ceramah ustadz-ustadz tertentu yang kemudian membawa kebaikan bagi dirinya. Dia pun merasa bahwa khutbah itu masuk kepada hati sanubarinya sehingga kemudian dia menangis. Akan tetapi, sebaiknya kalaupun Anda harus mendengar khutbah, kemudian
Anda terharu dengan khutbah yang disampaikan, maka sebaiknya tidak ditampakkan tangisan itu. Tidak ditampakkan tangisan itu. Karena bagaimanapun itu bisa mengundang riya. Mengundang riya. Sembunyikan tangisan itu. Tapi kalau memang Anda tidak bisa menyembunyikan, maka ketahuilah bahwa apakah kemudian dikatakan riya? Riya itu penyakit hati. Tidak ada yang tahu kecuali Anda. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Tidak bisa kita melihat orang sedang menangis kita katakan dia sedang riya. Ya. Karena ada seorang ulama yang gara-gara dia suudon mengatakan kepada orang yang sedang menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dalam hidupnya karena menuduh orang riya. Ya, jadi riya itu penyakit hati dan obatnya ikhlas. Ketika Anda menangis, Anda bisa riya, bisa pun tidak pun riya. Tetapi bagaimanapun jalan-jalan riya itu sebaiknya ditutup satu dari'ah. Salah satunya kalaupun Anda harus menangis, maka sembunyikan tangisan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk Hendra Surentu di Jakarta Timur. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari Bu Karmila di Jakarta Ustaz. Jika kita sudah pindah menemukan lingkungan yang baik untuk kita Ustaz, dan niat hijrah dari lingkungan yang buruk, tetapi karena kondisi ekonomi yang mengharuskan kembali ke lingkungan semula, dan semisal orang tua kita juga menginginkan kita untuk kembali ke lingkungan semula karena kita adalah anak tunggal yang harus menempati rumah itu, bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Padahal kami tahu itu bukan tempat yang kami inginkan karena kondisi lingkungan yang buruk. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, tidaklah lebih besar daripada nikmat sebuah hidayah. Sebagaimana apapun musibah yang diderita kita, tidak ada musibah yang besar yang melebihi musibah kesesatan. Maka hidayah itu yang kemudian menggiring orang untuk hijrah. Menggiring orang bisa menilai ini hak, ini batil. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini yang taat, ini maksiat. Itulah hidayah yang menggerakkan semuanya. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau orang sudah kemudian hijrah, hatinya akan mengingkari apapun kemungkaran di hadapannya. Walaupun dia tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya, paling tidak dia akan mengingkari dengan hatinya, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Mungkin itu pula yang mungkin kita bisa selami perasaan dalam hati Anda yang bertanya, merasa bersedih kalau harus kembali kepada lingkungan semula. Karena di antara hijrah itu adalah berpindahnya satu lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Bukankah Rasulullah yang mengatakan al-mar'u ala dini khalili? Agama seseorang itu ditentukan oleh lingkungannya. Karena lingkungan itu paling cepat merubah baik keburukan ataupun kebaikan. Terkadang ada orang yang diceramahin, susah berubah. Tapi kemudian ketika dibawa ke lingkungan yang baik, tiba-tiba dia berubah. Ya, karena lingkungan itulah yang menjadikan baiknya seseorang. Oleh karena itulah maka, kalau seandainya Anda sudah pindah ke lingkungan yang baik, maka bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah karena itu bisa menambah istiqomah. Tapi pun kalau harus terpaksa harus kembali ke lingkungan semula karena ada sesuatu hal yang tidak kita harus kembali ke situ, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Itu pula doa yang selalu dikumandangkan Nabi SAW. Karena bagaimanapun hati kita ini berada di atas dalam genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifasya. Allah bisa membalik-balikan sekehendak Dia. Bisa membuat iman sesaat dan bisa membuat sesat sesaat. Oleh karena itulah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kun da'iyan ilallah. Jadilah
Anda sebagai dai, penyuruh kepada kebaikan dalam lingkungan yang buruk itu. Karena bagaimanapun, kalau seandainya Anda bisa menjadi dai atau da'iyah dalam lingkungan itu, maka itu sebuah kebaikan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala lantaran Anda di situ dengan penampilan, dengan akhlak, dengan tutur kata, dengan keindahan perilaku, mengundang manusia untuk ikut dan akhirnya pun menjadi sepemahaman dengan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la an yahdiyaqallahu rajulan wahidan bika khairun laka min khumrin na'am." Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu orang bisa dapat hidayah, lantaran perantaraan lisanmu orang mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada unta merah, maka jadilah dai di lingkungan itu. Kemudian yang ketiga, kun ma'allah, jadilah bersama Allah, bertawakallah kepada Allah. Meminta kepada Allah Azza wa Jal agar manusia di sekitarnya diberikan hidayah. Jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah agar di sekitarnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pun kalau seandainya Allah takdirkan Anda mendapatkan ujian yang tidak didapati Anda ketika Anda berada di lingkungan yang baik, ketahuilah bahwa seorang mukmin yang diberikan ujian, hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia sabar dengan ujian itu, ketahuilah itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak bermasyarakat, tidak ada ujian baginya. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, "Inna mi waraikum ayyama sabrin." Di belakang kalian itu akan ada hari-hari kesabaran. Al-qabid ala sunnah kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang memegang sunnah sama dengan orang yang memegang bara api. Tetapi Nabi SAW menghabar gembirakan orang-orang yang tertekan dalam dakwahnya dalam lingkungan yang buruk. Kalau kita sabar, kata Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 para sahabat seperti amalan mereka. Ingat bahwa Islam itu permulaan asing dan akan kembali asing. Kemudian Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, maka bersabarlah, berdoalah, bertawakallah, dan jadilah seorang pendakwah yang bisa mengantarkan hidayah Allah kepada hati-hati manusia. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk Ibu Karmila di Jakarta. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz dari penanya di Singapura, dari Aida di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sangat sedih karena tidak tahu cara yang terbaik untuk membantu kedua orang tua yang telah wafat. Saya ngerti kalau kita beristighfar bisa membantu. Gimana kalau selepas setiap sholat saya membaca Al-Fatihah buat mereka? Saya perlu penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya alhamdulillah. Berbuat baik kepada orang tua tidak terputus karena kematian. Karena bagaimanapun Nabi SAW sudah memberikan contoh bagaimana harusnya seorang anak berbuat baik saat meninggal orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu yang diajarkan Nabi SAW adalah mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena itu menunjukkan bahwa Anda ini anak soleh atau soleha. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Anda meninggal dunia, akan terputus semua amalannya di dunia kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka berdoalah untuk kedua orang tua kita, mintakan ampun akan dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal, dengan catatan ketika orang tua kita meninggal dan dia seorang muslim. Kalau dia orang kafir tidak boleh. Ya, dia yang betul-betul ketika meninggal dia muslim atau muslimah, maka kita boleh mendoakan. Karena kalau orang tua kita kafir kemudian meninggal dunia, maka terputus nasabnya dengan kita. Kita tidak akan berjumpa di akhirat dengan dia. Makanya Nabi SAW ketika berusaha mendoakan Abu Talib, memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena Abu Talib mati kafir, maka Allah turunkan ayat. Ya ayyuhan Nabi, Nabi SAW dilarang untuk mendoakan ampun kepada Abu Talib. Tidak boleh. Ya, tidak boleh
memintakan ampun kepada Allah akan orang-orang kafir. Walau kanu ulil qurba, kata Allah, walaupun mereka keluarga dekat. Itu satu. Yang kedua, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Dan niatkan sedekah itu untuk orang tua. Anda melihat anak miskin, anak yatim, melihat masjid yang perlu disumbang, melihat pesantren yang perlu disumbang, melihat sarana-sarana dakwah seperti radio begini yang perlu disumbang. Anda sumbang. Anda niatkan ini untuk orang tua yang meninggal dunia. Ini untuk orang tua yang meninggal dunia. Seperti itu. Cari tempat-tempat yang mengalir pahalanya. Membuat sumur untuk kepentingan kaum muslimin, untuk masjid, untuk madrasah, untuk Islam. Seperti itu. Bersedekah. Ya. Dan bersedekah juga, kalaupun memang Anda tidak bisa dengan memberikan uang, maka ada cara lain sedekah. Seperti membantu orang lain. Bahkan Rabi ibn Khaytham, seorang ulama, apabila berangkat dari masjid, dari rumah menuju masjidnya, maka pandangannya selalu tertuju ke bawah. Apabila ada hal-hal yang membahayakan, entah duri, entah beling, entah apa yang membahayakan manusia, maka dia ambil. Kemudian ketika mengambil, dia mengatakan, ya Allah, jika dalam membuang yang bisa membahayakan manusia ini ada pahalanya, maka aku akan kirimkan pahala ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Begitu kata Rabi ibn Khaytham rahimahullahu ta'ala. Ya, ataupun selain juga berdoa, kemudian juga istighfar, memintakan ampun, karena ada sebuah hadis, ada orang tua yang tiba-tiba diangkat di sorga, padahal amalannya tidak banyak di dunia, sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa kau angkat sedemikian tinggi derajatku di sorga? Tapi Allah mengatakan, bistighfari waladaki iyak, karena istighfar anakmu untukmu. Ya, kemudian juga bersedekah, maka juga amalan-amalan saleh. Ketika Anda saleh, ketika Anda taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya, bahwa pahala yang Anda lakukan itu akan sampai kepada orang tua. Karena bagaimanapun Anda ini hasil cetak orang tua. Anak itu min kasbi abi. Ya, usaha daripada orang tuanya. Ketika Allah mengatakan walaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu membawa kecuali apa yang dia usahakan. Maka salah satu usahanya ada dengan melahirkan anaknya. Ketika anak ini kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kesolehannya ini akan terbawa kepada kedua orang tuanya. Bagaimanapun man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada pahala, ya, kepada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau seandainya Anda orang tua sebelum meninggal mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak sini jadi anak yang soleh, maka kesolehannya akan sampai kepada Anda walaupun Anda sudah meninggal dunia. Adapun tentang membaca surah Al-Fatihah yang kemudian dikirim kepada kedua orang tua, ini menjadi khilaf para ulama. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mati apabila dibacakan atau tidak? Ini menjadi perbincangan yang panjang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri menjadi perbincangan, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Yang jelas bahwa mengacu kepada dalil-dalil yang sudah tetap dari Nabi SAW ini jauh lebih baik, karena bagaimanapun asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang tegas yang memerintahkan. Begitulah kaidah cara beragama. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.